Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya apa kabar dengan Adi Arifin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah sudah makan belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah makan. Sebelumnya lebih baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra Nama saya Arifin Faizul Nur Ilham. Arifin Faizul Nur Ilham. Adapun tugas saya adalah untuk mengidentifikasi kesulitan belajar pada saudara Arifin. Gimana persoalan tersebut? Adapun soal-soal yang Bapak saya baca, saudara jawab. Adapun soal yang pertama yaitu 1. Apakah kesulitan belajar tersebut akibat tidak berfungsinya otak pada adik? Tidak Pak, soalnya Alhamdulillah otak masih berfungsi dengan baik. Otak masih berfungsi. Yang kedua, apakah gangguan belajar berada pada tingkat persepsi awal, tingkat megarial, tingkat simbolisasi, atau tingkat konseptual? Masih berada dalam tingkat persepsi awal Pak. Artinya masih berada dalam tingkat awal. Dan adapun soal yang ketiga, apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau non verbal? Bersifat non-verbal. Non-verbal. Yang keempat, apakah ada gangguan pada fungsi auditori, pendengaran, visual, penglihatan, psikomotorik, atau gangguan modalitas indrawi tersebut? Terdapat pada masalah auditori atau pendengaran Pak. Pendengaran, bagi saudara terdapat dari pendengaran. Yang kelima, jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan kuat? Belajar logika. Logika begitu berat berarti. Iya, Yang keenam, bagaimana tingkat kesulitannya? sangat sulit Pak, karena emang kelemahan saya di situ. Kelemahan di pelajaran logika. Yang ketujuh, apakah ada gangguan sama dengan penurunan prestasi karena penggangguan fisik, penyakit kronis? Tidak Pak, karena Alhamdulillah fisik sehat dan tidak ada riwayat penyakit kronis. Alhamdulillah tidak ada saudara dengan penyakit kronis. Yang kedelapan, apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian, kematangan sekolah yang terlambat, kurang tanggung jawab, ketergantungan pada orang tua? Tidak ada Pak. Tidak ada. Alhamdulillah. Dan apakah ada gangguan psikomotorik? Tidak ada Pak, karena emang fisik lagi Alhamdulillah lagi baik. Alhamdulillah basic dengan baik. Yang ke-10, apakah ada gangguan kurakoterpati, kemasalahan menganggap segala sesuatu mudah? Ada Pak, sering menganggap segala sesuatu mudah. Berartinya adik terus menganggap sesuatu itu mudah berarti. Yang ke-11, apakah ada kelainan dalam temperamen, mudah atau sukar terpengaruh? Alhamdulillah tidak ada Pak. Alhamdulillah tidak ada. Yang lanjut yang ke B ya. Yang ke B, tujuan lingkungan anak. Apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur, tidak disiplin, sering pindah sekolah? Masalahnya di sering pindah sekolah Pak. Oh, adik berarti sering pindah sekolah. Iya, berarti. Pak. Yang kedua, apakah karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua, tidak ada norma susila atau peraturan? Apakah itu yang terjadi pada adik? Tidak Pak, pendidikan dari orang tua Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang ketiga, apakah karena kesehatan, alasan mendidik noratis seperti pendidikan yang terlalu banyak, menurut terlalu melindungi, memanjakan, atau orang tua yang kurang konsisten? Tidak Pak, Alhamdulillah orang tua selalu bersikap tegas dan adil. Alhamdulillah, semua orang tua adik tegas dan adil. Ya, Alhamdulillah. Yang keempat, apakah karena faktor instrumental, kurang sarana prasarana belajar yang memadai baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain? ya Pak, banyak mengalami kesulitan karena kurangnya sarana dan prasarana
baik itu di sekolah ataupun di rumah. Artinya banyak kurang sarana prasarana. Ya, Yang kasih kita lanjut. Penalahan masalah. Satu, pendidikan di pendidikan. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah? alhamdulillah baik, sampai sekarang masih baik. Alhamdulillah sampai sekarang saudara masih baik dalam hidup. Yang kedua, bagaimana perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas? Gimana bandingnya saudara dengan teman sekelas? Perbandingannya lumayan bagus Pak, tidak terlalu jauh juga dengan teman sekelas, karena mungkin lebih, jika ingin disamakan dengan teman sekelas itu mungkin harus lebih giat lagi belajar. Harus lebih giat lagi belajar. Oke, bagaimana komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencakup mata pelajaran ini, suasananya yang tepat, kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler. Apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak dan tidak terlalu memberatkan bagi? Ada yang sesuai, tapi ada juga yang sedikit memberatkan bagi saya Pak. Ada yang sesuai, ada juga sedikit memberatkan. Apakah ruang belajar di rumah dan di sekolah memudahkan anak berekspresi secara memadai, dapat cepat diatur, diubah sesuai kebutuhan belajar? Sesuai tidak dengan kebutuhan belajar yang ada di sekolah maupun di rumah? Alhamdulillah sesuai Pak. Alhamdulillah sesuai. Akhir, apakah ketika di sekolah semuanya laki-laki atau sebaliknya, sehingga menimbulkan perilaku teritorial, cenderung ingin mengelompok dan memperhatikan identitas? Iya Pak, kebanyakan di sekolah ini semuanya laki-laki, Semua. jadi sehingga menimbulkan perilaku seperti demikian yang Bapak tanyakan tadi. Semuanya laki-laki sini. Yang ya. Apakah sarana dan fasilitas belajar cukup? Masih belum cukup Pak. Masih belum cukup. Ya. Apakah sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet dan lain-lain bersih dan kondusif? Alhamdulillah kalau tempat-tempat yang tadi itu sangat bersih dan kondusif. Bang. Alhamdulillah, kantin kondusif. Sinyal lemah. Apa baterai lemah? Di sekolah, air, tempat ibadah, kantin, toilet dan lain-lain bersih dan kondusif. Iya Pak, tempat-tempat demikian itu bersih dan kondusif, Bersih dengan kondusif. sehingga nyaman untuk dipakai. Yang kedua, bagaimana tingkat kecerdasan secara umum? Tingkat kecerdasan secara umum mungkin bisa dikatakan normal Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kemampuan aktual yang terlitasi, bakat khusus yang dimiliki, minat yang ada dan yang berkembang pada adik? Kemampuan aktual itu Pak, mampu untuk berinteraksi dengan mudah sesama teman-teman atau orang lain gitu, Pak. Bagaimana motivasi belajar yang dapat pada adik? Motivasi belajar di sekolah ini Pak banyak dapat dari guru dan juga bisa membuat semangat saya kembali muncul. Yang terakhir, bagaimana kondisi perasaan emosi dan atau anak dalam memahami konsep diri sendiri? Bagaimana kondisi kalau kepercayaan diri buat emosi? Sering berubah-ubah Pak, kadang percaya diri, kadang merasa ya tidak bisa melakukan ini Pak. Yang keempat, sosial. Bagaimana karakteristik orang tua peserta didik seperti pengalaman pribadi? Karakter orang tua alhamdulillah sangat baik Pak. Alhamdulillah sangat baik. Kedua, bagaimana dengan sikap orang tua seperti over ambisius atau tidak?
Tidak. Tidak, alhamdulillah. Biasa saja berarti. Ya. Yang keempat, apakah ayah anak termasuk orang yang suka bekerja keras? Ya, Pak, ayah termasuk orang yang suka bekerja keras, jadi menurun kepada anaknya. Belum ada anak, berarti konsisten berarti. Ya, terakhir, apakah hubungan orang tua anak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam di budaya setempat? Sedikit terpengaruh. Sedikit pengaruh, berarti adik sedikit terpengaruh dengan budaya itu. Saran abang itu lebih sering mengajak anak melakukan bimbingan agar lebih mengetahui masalah yang dihadapi oleh seorang anak, lebih memperbaiki dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah atau budaya atau sosial. Ini sangat penting pada sekarang, dan sekarang banyak anak-anak yang bergaul di sosial yang salah, di tauhan pada saudara harus penting menjaga sosial atau memilih kawan. Itu saja saran dari Bapak. Apabila kata-kata dari Bapak di saat wawancara tadi ada salah, salahnya dari Bapak. Dan terima kasih kepada saudara telah meluangkan waktunya. Dalam tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.